Selamat sore Sobat Ilmiah. Pada sore hari ini kita akan membahas tentang skala pengukuran dalam penelitian. Pengukuran itu pada dasarnya adalah merupakan proses penggunaan angka pada suatu objek berdasarkan aturan atau ketentuan-ketentuan tertentu. Skala pengukuran dalam penelitian itu terdiri dari 4 tingkatan. Kalau kita singkat NOIR, yaitu skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Skala nominal dan ordinal termasuk skala non-metrik, sehingga alat analisis yang digunakan adalah analisis non-parametrik. Sedangkan skala interval dan skala rasio adalah merupakan skala metrik, sehingga alat analisis yang digunakan adalah analisis parametrik. Skala yang pertama adalah skala nominal. Skala nominal berasal dari kata nim atau nama, sehingga hanya digunakan untuk membedakan. Oleh karena itu, definisi skala nominal adalah skala yang hanya digunakan untuk memberikan kategori atau nama saja, tidak memiliki tingkatan dan tidak dapat dilakukan operasi matematika. Contoh, wanita diberi kode 1, laki-laki diberi kode 2. Angka 1 dan angka 2 tidak menunjukkan tingkatan. Laki-laki 2 bukan berarti bahwa laki-laki lebih tinggi atau lebih banyak dibanding wanita. Angka 1 dan angka 2 hanya untuk memberikan kode saja atau nama, yaitu wanita 1, laki-laki 2. Di sini tidak dapat dilakukan operasi matematika. Misalnya wanita 1 ditambah 1 wanita menjadi 2, menjadi laki-laki, tidak bisa. Karena apa? Karena angka 1 dan angka 2 hanya merupakan hanya untuk memberikan kategori saja. Contohnya lagi misalnya warna merah 1, kuning 2, hijau 3. Bukan berarti bahwa angka 3 hijau lebih tinggi dibanding dengan kuning. Dan bukan berarti kuning lebih tinggi daripada merah. Itu hanya untuk memberikan kode saja atau memberikan kategori saja. Kemudian skala yang kedua adalah skala ordinal. Ordinal berasal dari kata ordo yang artinya adalah tingkatan. Skala ordinal adalah skala pengukuran yang sudah dapat digunakan untuk menyatakan peringkat antar tingkatan, akan tetapi jarak atau interval antar tingkatan belum jelas. Contoh, misalnya di sini ada 6 supermarket, Seratu, Moro, Matahari, Rita 1, Rita 2, Alfa. Berilah peringkat supermarket berdasarkan kualitas pelayanannya. Seratu peringkat 1, Moro peringkat 3, Matahari peringkat 5, Rita peringkat 2, Rita 2 peringkat 4, Alfa peringkat 6. Di sini maka kita dapat mengetahui kalau kualitas pelayanan Seratu peringkat 1 lebih baik dibandingkan kualitas pelayanan Rita 2 peringkat 2. Tetapi apabila pertanyaannya dilanjutkan, selisih kualitas pelayanannya berapa? Tidak bisa menjawab. Karena angka 1, 2, 3 itu hanya digunakan untuk menunjukkan peringkat saja. Jarak atau interval antar tingkatan belum jelas. Kemudian yang berikutnya adalah skala interval. Skala yang berikutnya adalah skala interval. Interval itu artinya adalah jarak. Dengan demikian, maka skala interval adalah skala pengukuran yang sudah dapat digunakan untuk menyatakan peringkat antar tingkatan, dan jarak atau interval antar tingkatan sudah jelas, namun belum memiliki nol yang mutlak. Nol yang mutlak itu nol yang bagaimana? Nol yang mutlak adalah nol yang benar-benar tidak ada. Contoh skala interval adalah skala pada termometer. Termometer suhu 0 derajat Celcius bukan berarti bahwa tidak ada suhunya. Tetap ada, yaitu 0. Tetapi nolnya bukan berarti tidak ada suhunya. Misalnya kolam renang suhunya 0 derajat, saudara kemudian menceburkan diri, merasa kedinginan, katanya suhunya 0, kok
masih ada ini dingin, itu karena nolnya bukan mutlak. Kemudian ini sudah dapat jarak antar tingkatannya sudah pasti. Sehingga selisih antara suhu 5 derajat dengan suhu 10 derajat sama dengan selisih antara suhu 20 derajat dengan 25 derajat. Yang lain contohnya skala pada jam. Jam 00 bukan berarti tidak ada. Ada tapi 0. Saksikanlah pertandingan sepak bola pada jam 00. Wah, ini berarti tidak ada pertandingan. Begitu ditungguin ternyata ada karena 000 di situ bukan mutlak. Ada. Kemudian contoh lain itu juga skala pada tanggal. Kemudian skala yang berikutnya adalah skala rasio. Skala rasio itu perbandingan. Sehingga skala rasio adalah skala pengukuran yang sudah dapat digunakan untuk menyatakan peringkat antar tingkatan, jarak atau interval antar tingkatan sudah jelas, dan memiliki nol yang mutlak, yaitu nol yang benar-benar tidak ada. Contoh, jumlah mahasiswa 50 orang. Jumlah mahasiswa 0, artinya tidak ada mahasiswanya. Pendapatan 7 juta per bulan. Pendapatan 0, artinya tidak punya pendapatan. Hasil penjualan 5 juta per hari. Hasil penjualan 0, artinya adalah tidak ada penjualan. Berdasarkan penjelasan tentang skala nominal, ordinal, interval, dan rasio, maka kita dapat membuat perbedaannya. Kalau skala nominal hanya bisa untuk memberikan kategori atau membedakan saja, tetapi tidak bisa mengukur, tidak bisa untuk menunjukkan peringkat, tidak bisa menunjukkan jarak, dan tidak bisa dilakukan perbandingan. Kalau skala ordinal atau ranking sudah bisa digunakan untuk membedakan kategori, sudah bisa menunjukkan peringkat, tetapi jaraknya belum jelas, tidak bisa untuk mengukur jarak dan tidak bisa dilakukan untuk mengukur perbandingan. Kemudian skala interval, kalau skala interval itu bisa untuk membuat kategori, membedakan, kemudian bisa untuk mengukur peringkat, jaraknya sudah jelas, sudah pasti antar tingkatan, tetapi tidak bisa untuk melakukan perbandingan karena belum memiliki nilai nol mutlak. Sedangkan skala rasio itu dapat digunakan untuk membedakan kategori, mengukur peringkat, mengukur jarak, dan bisa untuk melakukan perbandingan. Demikian penjelasan mengenai skala pengukuran di dalam penelitian yang terdiri dari skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.